Ini langsung dimulai aja, Pak. Ya, boleh. Baik, mohon perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya kembali lagi bersama saya Wildania selaku moderator pada acara webinar Sedekah Ramadan Jilid kedua tahun 2024. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada Zoom meeting pada hari ini. Sebelum kita akan membahas topik pada hari ini, saya akan menyampaikan sedikit pembicara kita pada hari ini, yaitu Kak Enggo Catur Srianto SIKOM. Nah, beliau ini merupakan narasumber yang ahli pada bidangnya. Adapun topik yang akan kita bahas pada hari ini yaitu mengenai tips komunikasi menarik investor. Nah, pasti topik ini sangat amat berguna bagi pelaku usaha. Sebelum itu, saya akan menyampaikan biodata singkat dari narasumber. Nama Enggo Catur Srianto SIKOM, beliau merupakan praktisi public relation dari pemerintah Kota Balikpapan, juga merupakan praktisi public relation dari PT Angkasa Pura I Persero, juga tenaga pendamping Koperasi Modern di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Dan yang terakhir sebagai tenaga pendamping masyarakat di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Masya Allah, sangat luar biasa sekali narasumber kita pada hari ini. Semoga saat nanti penyampaian materi, Bapak Ibu sekalian bisa menyimak materi yang disampaikan. Dan setelah penyampaian materi akan dibuka sesi tanya jawab untuk memaksimalkan materi pada hari ini. Tanpa menunggu waktu yang lebih lama lagi, langsung saja kita mulai webinar pada hari ini dengan topik tips komunikasi investor yang akan disampaikan oleh Kak Enggo Catur Srianto SIKOM. Persilahkan. Baik, terima kasih moderator, terima kasih Bu Wilda, salam kenal. Perkenalkan sebelumnya, saya Enggo Catur Srianto yang sudah dikenalkan oleh moderator tadi. Izin ini merupakan kali pertama saya ya ikut di program Brito Institute Sedekah Ramadan yang kali kedua ini yang dilakukan oleh Brito Institute dan mendapat animo yang baik di jilid pertama. Saya kemarin sempat dikabari oleh Coach Adi untuk bagaimana kita, ayo Mas Enggo kita saling sharing. Terus apa yang bisa saya bawakan Coach terkait pengalaman-pengalaman aja untuk pitching investor. Oke, beberapa saya siapkan materinya, semoga dalam kurang lebih 45 menit atau 1 jam ke depan ya, Bu Wilda ya. Semoga apa yang saya sampaikan nanti relevan dengan program-program bisnis Bapak Ibu sekalian. Baik, boleh saya izin share screen. Ya, baik. Apakah sudah terlihat ya? Sudah, Kak. Sudah, Coach. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya ini yang tadi saya mengucapkan terima kasih kepada Brito Institute. Saya berada di tengah-tengah para ahli ini, berada di tengah-tengah para expert yang expert di bidangnya, utamanya untuk kebangkitan ekonomi UMKM ya, Bapak Ibu semua. Tadi sudah dibacakan portofolio saya oleh Ibu Wilda. Saya kemarin berkoneksi dengan Coach Adi di tenaga pendamping koperasi modern ya, pertama kali kita kenal di Kementerian Koperasi. Kemudian ini lanjut lagi nih programnya. Saat ini saya sedang di Kupang untuk mendampingi salah satu koperasi produsen yang memiliki produk olahan ikan dalam program Kampung Nelayan Maju, mendampingi korporasi nelayan berbasis koperasi. Ini cukup lama saya di sini, sekitar 6 bulan, ini sudah masuk ke 6 bulan.
belum ada pulang. Saya aslinya dari Malang, sebetulnya dari Jawa Timur, domisili saya di Malang, di Pakis. Saya saat ini berada di Kupang, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta webinar. Semoga yang sedang menjalankan ibadah puasa diberikan pahala yang melimpah di hari yang cerah ini ya. Ini baru saja selesai hujan badai tadi di sini. Di sini kalau hujan langsung anginnya kencang banget. Jadi saya memakai 2 device. Takutnya kalau saya memakai laptop aja ini jaringannya agak sedikit terkendala. Jadi saya coba untuk sambil pakai device satunya itu HP, pakai handphone. Sehingga untuk suaranya saya di handphone, untuk share screen-nya saya pakai di laptop ini. Baik Bapak Ibu sekalian, langsung saja sebelum masuk ke intensif terkait strategi komunikasi untuk menggait investor, kita barangkali saya coba untuk paparkan sedikit terkait komunikasi. Apa sih sebenarnya komunikasi itu? Komunikasi itu sebenarnya secara tidak langsung kita jalankan secara studi ilmu yang memang kita alami dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali. Dalam proses teorinya, komunikasi itu adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan atau informasi antara dua pihak atau lebih. Ini melibatkan penggunaan berbagai metode, saluran untuk menyampaikan ide, gagasan, atau informasi dari satu individu ke individu lainnya atau ke kelompok lainnya. Baik Bapak Ibu semuanya, dalam teori yang populer yang dikemukakan oleh Laswell, itu Laswell berpendapat bahwa teori komunikasi itu bentuknya was said what, in which, channel to whom, with what effect. Itu artinya ada beberapa elemen yang terdapat di dalam komunikasi itu sendiri yang terdiri dari beberapa indikator elemen. Nah, seperti ini. Jadi ada elemen-elemen penting dalam konsep komunikasi. Yang pertama, di dalam indikasi komunikasi itu harus ada pengirimnya, harus ada sendernya, yang biasa kita sebut komunikator. Komunikator itu bisa terdiri dari individu atau kelompok yang mengirimkan pesan atau informasi. Kemudian ada message-nya. Kalau katanya Laswell itu ada shewot. Shewot itu apa? Pesan apa yang kita kirimkan? Message-nya apa? Message itu bisa berupa konten yang ingin kita sampaikan, yang ingin kita komunikasikan kepada komunikan atau sang penerima pesan. Kemudian ada salurannya, ada channelnya, media atau cara yang digunakan untuk mentransmisikan pesan secara lisan, tulisan, visual, atau elektronik. Kemudian ada receiver-nya. Kalau katanya Laswell itu ada whom-nya, ada to whom-nya, kepada siapa pesan itu kemudian diberikan, ditujukan. Kepada individu. Biasanya penerima ini berupa individu, terdiri dari individu atau kelompok yang menerima pesan dan menginterpretasikannya pesan tersebut yang dikirim oleh komunikator. Jadi penerima ini biasanya disebut oleh komunikan ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada feedback, umpan balik. Ini tanggapan atau respon dari penerima komunikan tadi kepada komunikator terhadap pesan yang diterima. Yang dapat mengkonfirmasikan pemahaman, kemudian memberikan klarifikasi, atau memulai dialog lanjutan, komunikasi lanjutan barunya. Selain itu, yang terakhir ada konteks atau situasi di mana komunikasi itu terjadi yang dapat mempengaruhi bagaimana pesan yang diterima atau ditafsirkan itu koheren dengan apa pesan yang disampaikan oleh komunikator. Di dalam teori komunikasi yang populer itu sebetulnya ada tambahan seperti noise yang tidak boleh kita tidak luput dari indikasi-indikasi komunikasi. Noise itu harus kita perhatikan bahwasanya noise itu seperti gangguan yang membuat sebuah pesan yang kita sampaikan itu tidak tersampaikan atau komunikasinya itu tidak berjalan dengan baik. Contohnya seperti ini tadi saya biasa terjadi dari gangguan cuaca atau gangguan media. Itu yang tadi saya sampaikan, saya menggunakan 2 device ini karena adanya gangguan. Dan pasti setiap komunikasi kita itu ada sebuah gangguan yang memang kita jalani. Bahkan antara ibu dan anak pun ketika menjalin komunikasi itu sering adanya gangguan-gangguan yang sehingga bentuk komunikasinya itu menjadi tidak kondusif seperti itu. Selanjutnya, langsung saja
bagaimana kemudian kita mempersiapkan strategi komunikasi kita untuk bisa menggait investor dengan cara-cara komunikasi dan teori-teori komunikasi yang jitu. Di sini saya klasifikasikan beberapa item. Yang pertama itu ketika kita ingin pitching dengan investor, yang perlu kita perhatikan yang pertama kali adalah mengetahui investor kita, mendalami investor kita, kemudian kita bonding dengan investor kita kenal lebih dalam dengan investor kita. Di sini yang pertama, kalau boleh saya tampilkan, ada analisa pasar. Analisa pasar ini artinya bagaimana kemampuan kita untuk bisa melihat ranah dari investor kita. Investor yang akan kita tuju ini ada beberapa kriteria ya Ibu Bapak ya. Investor ini terdiri dari investor perorangan maupun investor perusahaan. Dan investor ini biasanya juga terdiri, kalau saya boleh klasifikasikan, itu ada tiga sumbangsi dari investor. Yang pertama itu investor high, biasanya dia main di proyek-proyek besar seperti properti, batu bara, dan lain sebagainya. Dan yang project middle, kemudian proyek-proyek low, yang kecil. Dan kita jangan sampai salah kamar, jangan sampai kemudian kita salah sasaran. Kita harus analisa pasar dari investor kita. Jangan kemudian kita punya produk UMKM, katakan seperti itu, kita punya produk keripik pisang, tapi kita coba untuk pitching dengan investor yang bermain dengan proyek besar. Katakan dia main proyek properti gitu, itu kita nggak nyambung, salah kamar, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya, yang perlu kita persiapkan adalah mengikuti jejak rekam dan portofolio dari investor. Di era modern saat ini gampang sekali Bapak Ibu ya, sekarang kita bisa untuk mencari tahu rekam jejak dari investor melalui media sosial, melalui platform-platform media sosial, kita bisa mengetahui portofolio investor. Dengan itu kita bisa melihat sejauh mana kemampuan investor kaitannya dengan kemampuan modal, dengan kemampuan asetnya untuk bisa membantu kita dalam menjalankan proyek-proyek bisnis kita. Kemudian yang ketiga, saya masukkan ke jaringan dan hubungan pribadi. Ini yang penting. Ini yang paling krusial dari tata cara strategi komunikasi kita untuk menggait investor sebetulnya Bapak Ibu. Jadi saya belajar dari pengalaman saya pribadi, bahwasanya saya pernah tertipu, saya pernah mengikuti satu proyeknya itu proyek pengiriman ikan dari Balikpapan ke Banjarmasin. Kebetulan ini yang mengajaknya teman sendiri, teman dari SD, teman dari SMP, teman dekat, yang dia dari permasalahan itu saya langsung belajar, kenapa ya saya tertipu ya? Kenapa ya saya kok bisa yakin menginvestasikan uang saya ke dia? Karena begitu hebatnya dia membuka jaringannya kepada saya, membuat sebuah bentuk komunikasi proximity, kedekatan, untuk membangkitkan hubungan pribadi dengan saya, menanyakan saya posisi di mana, bagaimana hubungan saya dengan keluarga, baik apa tidak, bagaimana kondisi saya selama di Malang. Kemudian berminggu-minggu dia mencoba untuk membangkitkan hubungan proximity itu dan kemudian menawarkan investasi, kemudian saya ikut. Dan itu strategi yang sebetulnya strategi yang matang, yang saya juga sampai bingung kok bisa saya itu semacam terhipnotis, karena memang kemampuannya dalam membuat jaringan dan hubungan pribadi itu sangat kuat. Ini yang penting ya Bapak Ibu. Tapi dari case saya ini, tolong kita ambil yang sisi positifnya, bahwasanya memang kita dalam menyiapkan proposal, ide, gagasan, bisnis di dalam suatu proyek bisnis kepada investor itu, kita harus juga mempersiapkan diri kita. Kita harus bisa mempersiapkan dengan matang presentasi kita, dengan memukau, dan menjalin hubungan yang pribadi yang baik. Sampai seperti itu. Jadi memang harapannya memang kebanyakan investor itu ketika menanamkan modal ke kita, yang dilihat pertama kali itu sebetulnya people-nya, orangnya yang menjalankan bisnis seperti itu. Dan kemudian selanjutnya ada survei dan kuesioner. Apabila diperlukan, kita bisa mengadakan survei atau membagi kuesioner untuk melihat potensi dari investor yang mau kita guide untuk bisa membantu untuk menjalankan program-program bisnis kita. Dan selanjutnya yang tadi analisis media sosial.
Ini sekarang memang media sosial ini hampir semua pelaku-pelaku bisnis diwajibkan memiliki media sosial, ya, karena memang sekarang sudah zamannya melek media sosial. Kita bisa menganalisa media sosial investor kita, tata cara kerja dan karakter dari investor kita juga kita bisa lihat melalui media sosialnya. Dan yang kemudian selanjutnya ada partisipasi dalam acara dan konferensi. Ini mungkin beberapa dari Bapak Ibu sudah memahami ya bahwa manfaat dari partisipasi kita mengikuti event-event konferensi, event-event UMKM, gebiar UMKM, itu banyak manfaatnya Bapak Ibu. Saya punya pengalaman di Probolinggo, bahwasanya saya mendampingi salah satu produk UMKM milik pesantren di sana. Saya coba untuk membuka koneksi melalui Kemenkop, melalui Dinas Koperasi Provinsi, melalui Dinas Koperasi Kota di Probolinggo. Setiap ada event, tolong dong info ke saya pengen datang. Di event-event ini biasanya kita banyak pengalaman bertemu dengan trader, bertemu dengan para investor-investor yang memang menggunakan event ini untuk peluang mereka melihat peluang-peluang potensi produk-produk yang mau diinvestnya. Jadi kemarin itu saya mengikuti di salah satu UMKM di Surabaya. Saya bertemu dengan Ibu Lia, salah satu trader ternama di Bali. Kemudian saya saling sharing di situ bagaimana kemampuan kita untuk bisa mengiklankan produk kita. Jadi di dalam event-event itu, di dalam event tersebut, bagaimana kita bisa mempersiapkan proposal kita bisa menyiapkan katalog produk kita untuk kita kenalkan, sehingga di dalam event tersebut bisalah kita sambil kita bisnis, kita speak untuk bisa dapat investor dan trader untuk bisa menyalurkan produk kita agar bisa mencapai pemasaran yang lebih luas lagi atau kita bisa ekspansi ke luar kota seperti itu. Dan yang terakhir ada analisis data pasar dan industri. Dan jadi ketika kita menyusun suatu proposal bisnis, ide bisnis kita yang kita masukkan ke dalam satu proposal bisnis yang proper, itu harus kita juga melihat data pasar. Jadi kalau boleh saya simpulkan, ide bisnis yang baik adalah ide bisnis yang mampu membaca situasi peluang serta keluar dari suatu masalah dengan pemberian solusi dan jalan keluarnya. Jadi ide bisnis yang seperti apa sih yang bagus itu? Ide bisnis yang bisa membaca peluang, yang bisa keluar dari masalah, yang bisa mengatasi segala permasalahan-permasalahan sosial. Katakan misal saat ini produk skincare itu sedang menjamur di mana-mana ya Bapak Ibu ya. Produk skincare hanya fokus di wajah sehingga timbul permasalahan di masyarakat bahwa wajahnya putih, lehernya ke bawah agak gelap nih. Jadi ide bisnis yang bisa kita tarik untuk menjadi potensi bisnis itu mungkin bisa menciptakan body care dari leher ke bawah. Nah, itu kita bisa menjawab permasalahan dari perkembangan penjualan skincare yang saat ini yang sedang marak dilakukan oleh para industri kecantikan dan kesehatan kulit ya. Jadi perlu saya ulangi lagi bahwasanya ide gagasan itu memang penting ya. Ide gagasan itu memang, ide bisnis itu memang penting, tapi yang lebih penting adalah bagaimana people-nya dalam menjalankan people dan timnya dalam menjalankan ide bisnis tersebut. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, selanjutnya slide selanjutnya ini izinkan saya untuk menjelaskan bagaimana ketika kita sudah mulai persiapan untuk pitching dengan investor, yang harus kita persiapkan adalah proposalnya dengan matang. Di dalam itu kita jelaskan nilai dan potensi dari investasi kita. Sajikan dengan nilai investasi dalam perusahaan kita, termasuk potensi pertumbuhannya, keuntungan yang diharapkan, kemudian peluang-peluang pengembalian investasinya, kemudian gambarkan visi jangka panjang perusahaan kita, dan bagaimana kemudian investasi mereka yang akan membantu untuk mewujudkan kita. Tampilkan saja data yang sebenarnya. Di dalam proposal itu kita bisa menampilkan bagaimana sebuah kenaikan dari keuntungan,
sebuah ada stagnan atau ada penurunan, itu kita tampilkan saja. Seperti ini misalnya saya tampilkan ada satu jenis diagram batang ini untuk melihat pertumbuhan dari bisnis. Mungkin menampilkan data yang sebenarnya dengan cara yang dengan data-data yang konkret, yang real. Adapun nanti ketika di dalam proses bisnis kita itu ada penurunan, itu kita tampilkan saja, tapi jelas kita tampilkan alasan-alasan kenapa kok produksi kita menurun. Katakan produksi kita menurun di tahun 2021 sampai 2023 ini ada penurunan. Itu kita sampaikan aja kepada investor bahwasanya memang ada penurunan dikarenakan suplai dari bahan dasarnya itu mandek, tidak ada suplainya, dan tetap kita carikan solusinya. Begini Bapak, kita bisa mencarikan solusinya untuk bisa kita ambil suplai di wilayah lain. Katakan ketika produksi pisang, keripik pisang gitu Bu ya, kita mendapatkan produknya, bahannya itu dari Probolinggo. Probolinggo tidak bisa memenuhi kebutuhan bahan dasar pisangnya. Kita sampaikan saja kita sedang berupaya untuk bisa mencari sumbangsih dari suplai bahan dasar di kota lain, misalkan dari kota Situbondo, dari kota Batu, dan lain sebagainya. Jadi memang investor itu dalam melihat peluang bisnis kita juga tidak selalu orientasinya terhadap keuntungan, Bapak Ibu ya. Jadi memang melihat perkembangan tren, jadi tren yang baik. Katakan 1 tahun pertama, 2 tahun pertama, oh ini kok tidak ada kenaikan yang signifikan ya. Tapi dia melihat ada tren yang positif di tahun ketiga, bahkan tahun keempat, itu pasti investor bisa masuk, investor bisa akan join di kita. Tapi dengan alasan-alasan yang konkret, data-data yang real yang harus kita sampaikan kepada investor. Dan perlu kita garis bawahi ya Bu ya, bahwa setiap investor itu setiap dia menanamkan modalnya, dia berpikir pasti untung. Tidak ada investor menanamkan modalnya berpikir boncos, rugi, itu nggak ada. Jadi berpikir untung. Bagaimana kemudian kita bisa mempengaruhi investor dengan data-data produksi kita, data-data penjualan kita secara konkret dan real, seperti itu. Nggak apa-apa, kalau ada penurunan, sampaikan kita ada penurunan. Kalau ada kenaikan, kita sampaikan ada kenaikan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Baik, ini saya agak kecepatan ya. Kalau agak kecepatan, mohon ditegur saja. Jadi saya bisa memperlambat. Baik, selanjutnya gunakan data dan bukti yang kuat. Ya, ini ada dukung argumen kita dengan data yang kuat, termasuk proyeksi kita terkait proyeksi keuangan, tren pasar, dan bukti kesuksesan kita sebelumnya. Ya, jadi di dalam proposal ini juga kita sampaikan bahwa neraca keuangan kita yang sehat, katakan di kuartal pertama, di 5 tahun pertama kita memiliki keuangan yang sehat, pemasukan yang stabil, kemudian penjualan yang baik, tren pasar yang baik, itu bisa juga dimasukkan ke dalam portofolio dari proposal yang akan kita ajukan nanti kepada investor. Kemudian ada data yang kredibel yang akan membantu meyakinkan investor tentang potensi keberhasilan kita. Kita juga bisa menampilkan beberapa keberhasilan kita, misalnya kita sudah pernah ekspansi keluar kota, katakan yang Bu Ana Maria ini diproduksi di Kediri, bahwa bukan hanya di Kediri pasarnya, tapi kita juga sudah pernah ke Tuban, sudah pernah ke Nganjuk, sudah pernah ke Surabaya. Itu juga bisa dimasukkan ke dalam portofolio, sehingga menarik investor untuk bisa melihat sejauh mana potensinya dan kemungkinan bisa join untuk bisa menjadi pemodal dari investasi kita yang kita jalankan. Selanjutnya, fokus pada pertanyaan kunci investor. Ya, antisipasi yang perlu kita perhatikan ya Bapak Ibu ya. Antisipasi pertanyaan yang mungkin diajukan oleh investor dan persiapkan jawaban yang konkret, yang detail, yang solid, yang setidaknya berdasar by data. Jadi investor itu selalu melihat data ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus siapkan data-data kita dengan detail, dengan baik. Kalau boleh saya klasifikasikan, biasanya investor itu nanya apa sih? Investor itu biasanya pertanyaannya kurang lebih ada 3. Yang pertama, ketika saya menanamkan modal saya, invest uang saya, berapa persen sih keuntungan yang saya dapat? Itu yang pertama. Dan yang kedua biasanya berapa lama sih jangka waktunya untuk pengembalian investasi saya
ketika presentasinya itu udah cocok, kemudian jangka waktunya dinilai cukup oke. Kemudian yang ketiga itu biasanya investor itu suka bertanya ketika perusahaan kita ini terjadi kendala atau mandek atau mungkin sampai ke bangkrut, apa kemudian upaya-upaya tim kita, upaya-upaya pemilik perusahaan ini untuk bisa menjadikan isu krisis itu menjadi peluang bisnis yang menjanjikan ke depannya. Ya, artinya menjadikan sebuah isu krisis itu menjadi sebuah peluang bisnis ke depannya. Apa sih, ada nggak langkah-langkah jitu untuk ketika perusahaan kalian itu yang sudah saya investasi rugi atau bahkan bangkrut, apa yang kalian lakukan? Itu biasanya tiga pertanyaan itu yang mendasar yang sering ditanyakan oleh investor. Baik, sebelum saya lanjut, ini ada pertanyaan dari mana coach kalau kita tidak punya hubungan dengan pejabat atau pengusaha besar. Nah, ini nanti akan saya dari Mbak Oya Kiting ya. Kita sambil langsung berinteraksi aja ya. Mbak Oya Kiting, ini biasanya tadi itu yang saya sampaikan, ketika kita memang tidak punya relasi hubungan dengan pejabat atau pengusaha, itu upaya-upaya itu yang harus kita lakukan melalui apa? Melalui keikutsertaan kita dengan di event-event UMKM. Di situ kita bisa saling buka koneksi, kita bisa saling buka peluang untuk berkenalan dengan yang lain. Bahkan ketika produk kita bagus, kita tidak perlu menggait investor lah yang datang ke kita. Biasanya seperti itu di event-event UMKM. Nanti akan saya jabarkan lebih lanjut lagi, ada di 2 slide terakhir, itu gimana sih kita caranya berhubungan dengan pejabat atau pengusaha-pengusaha besar untuk bisa join di kita. Baik, selanjutnya terkait fokus pada pertanyaan kunci investor ya, saya kembali ke pertanyaan fokus pada pertanyaan kunci yang biasa dilayangkan oleh investor. Kemudian kita harus bisa memberikan penjelasan yang memuaskan tentang aspek-aspek penting dari proposal investasi kita, seperti resiko, seperti peluangnya, dan pengembalian investasinya seperti apa ketika ada datang badai, datang permasalahan untuk di sesi produksi kita, di skala produksi kita, bahkan penjualan kita mandek di marketing kita. Risiko-risiko itu yang kemudian kita jadikan peluang, kita carikan jalan keluarnya, dan kita sampaikan kepada investor untuk bisa memahami bahwa permasalahan yang terjadi di dunia bisnis itu biasa aja, nggak ada bisnis yang lancar-lancar aja, tapi bagaimana kemudian kita keluar dari permasalahan tersebut, seperti itu. Baik Bapak Ibu, selanjutnya, nah ini tadi, bangun hubungan dan kepercayaan dengan investor kita. Yang pertama, buatlah hubungan yang kuat dengan investor potensial Anda, dengan mendengarkan, memahami, dan merespon kebutuhan dan kekhawatiran mereka. Di era modern ini banyak sekali layanan-layanan komunikasi, pelayanan-pelayanan komunikasi ya, yang bisa kita lihat. Ada beberapa perusahaan swasta, perusahaan BUMN yang sudah menjalankan layanan komunikasi itu, seperti ucapan selamat ulang tahun kepada customer atau kepada investor, ucapan selamat karena sudah memiliki putra-putri, atau selamat hari raya, hal-hal seperti itu yang memang menjadi layanan komunikasi modern yang harus kita jalankan Bapak Ibu. Karena memang bahasa kerennya sekarang itu ya speak lah kita ya, speak lah. Jadi jangan kemudian ujuk-ujuk kita maunya duitnya aja, maunya modalnya aja. Nggak gitu, kita harus bisa membuilding image kita untuk bisa dipercaya oleh investor. Seperti itu. Yang kemudian tunjukkan keterbukaan, integritas, dan transparansi dalam setiap interaksi kita. Ya, ini yang penting Bapak Ibu ya. Jadi kita jangan pernah sekalipun menampilkan data-data yang bohong, data-data yang tidak benar di dalam proposal, di dalam ide bisnis kita. Sekali saja kita berbohong, kita berbohong dengan data-data di dalam proposal kita, investor sudah tidak mau lagi untuk bekerja sama dengan kita. Biasanya seperti itu, dan itu akan merepotkan kita, karena ketika kita bohong dalam satu data, di data berikutnya kita akan bohong lagi. Kita akan bohong lagi untuk menutupi kebohongan kita di data-data sebelumnya. Jadi ketika kita memang tidak bisa menampilkan data yang sebenarnya dalam teori public speaking,
itu ada teori seperti ini. Tidak menampilkan fakta yang sebenarnya bukan berarti dia berbohong. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Saat ini saya sedang mendampingi produk produksi ikan kering berbumbu. Ini Coach Adi paham, sering saya curhatin. Produknya itu cukup bagus Bapak Ibu. Kemasannya udah kita setting secara bagus, kemudian hasil produknya itu bagus, rasanya juga bagus. Tapi dalam menuju ke produk itu, kami belum memiliki rumah produksi yang proper, yang mendukung, masih bocor, kemudian pengolahannya masih tidak mendukung, kemudian pengolahan limbahnya juga masih kurang baik. Tapi kita tidak menampilkan itu, kita hanya menampilkan produknya, tidak menampilkan rumah produksi yang jelek, itu bukan berarti kita berbohong, kan seperti itu. Jadi jangan kemudian kita masukkan ke dalam proposal kita hal-hal yang kita bohong atau kita manipulasi seperti itu Bapak Ibu ya. Jangan pernah kita menampilkan data-data di dalam proposal pitching kita itu hal-hal yang tidak real. Dan selanjutnya tampilkan tim yang kompeten. Ini saya klasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, tunjukkan keahlian dan pengalaman tim kita. Misalnya, karena memang investor itu juga mempertimbangkan orang-orang di balik proyek. Jadi yang terpenting itu bukan hanya ide bisnis, tapi juga bagaimana siapa yang menjalankan bisnisnya. Biasanya investor itu melihat siapa-siapa yang menjalankan bisnisnya, siapa manajer produksinya, siapa manajer keuangannya, siapa manajer marketingnya. Dan di dalam portofolio dalam proposal itu kita bisa menampilkan portofolio dari tim kita. Misalnya berikan contoh konkret dari pencapaian tim yang mendukung kemampuan mereka untuk mengelola investasi dengan baik. Bisa kita tampilkan portofolio dari manajer keuangan kita, bahwa manajer keuangan kita telah mengikuti pelatihan ini, pelatihan itu, sudah qualify dengan ini, dengan itu. Juga dengan manajer produksi, sudah pernah mengikuti pelatihan-pelatihan produksi A, B, kemudian juga dengan manajer pemasaran kita juga sudah mengikuti pelatihan-pelatihan marketing dan sebagainya. Itu dimasukkan saja ke dalam proposal sebagai upaya untuk bisa dilirik oleh investor. Tadi Bu, investor itu juga mempertimbangkan orang-orang. Pertama tadi itu people-nya, orang yang menjalankan proyek kita. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya sediakan rencana tindak lanjut. Nah, setelah kita mempersiapkan proposal kita dengan matang, kita sudah mempersiapkan ide bisnis kita dengan matang, kemudian kita coba untuk mendapatkan penambahan modal dari investor di luar, buatlah ringkasan pertemuan dan buatlah janji. Nah, kita bisa membuat janji ini melalui WhatsApp, telepon, ataupun email, dan kita bisa sampaikan bahwa kita mau pitching, kita punya bisnis seperti ini, berkenan mungkin Bapak, Ibu bisa bergabung untuk mendengarkan kami presentasi, persiapkan diri kita dengan matang, kemudian kita siapkan diri kita untuk bisa melakukan presentasi yang memukau, yang menarik, itu yang penting, dan yang penting adalah ketika kita membuat pertemuan dan janji ini, kita coba untuk mengikuti ketersediaan waktunya investor. Jangan kita coba ajak investor itu sesuai dengan waktu kita. Kita bisanya cuma hari Jumat nih, nggak bisa kalau hari Senin, nggak bisa seperti itu. Kita harus bisa mengikuti ketersediaan waktu dari investor tersebut. Kemudian yang kedua, kita harus bisa mampu menyiapkan dokumen tambahan dan informasi kontak. Biasanya ketika dokumen-dokumen tambahan ini itu berisi portofolio tadi, portofolio tim, kesuksesan tim, bahkan ada testimonial dari beberapa stakeholder yang bisa menguatkan produk kita untuk bisa menarik investor seperti itu. Dan jangan lupa juga kita di bawahnya tampilkan informasi kontak kita. Jadi ketika nanti ada investor, mungkin dia belum di pitching pertama dia belum deal. Di pitching kedua, ketika dia di rumah dia bolak-balik lagi proposal kita, dia tertarik dan dia bisa mengabari kita melalui informasi kontak yang sudah kita siapkan. Kemudian selanjutnya jadwalkan pertemuan lanjutan, tanggapan dan pertanyaan. Nah, ini setelah kita pitching biasanya itu saya belum pernah sih datang ke investor, kita pitching pertama itu langsung deal tuh, jarang. Jadi kecuali teman dekat yang kenal banget sama kita, paham sekali bisnis kita, itu langsung bisa langsung connect ke kita gitu ya. Jadi kalau
Kalau misalnya sudah menjalankan pitching pertama, itu kita harus follow up kembali. Kita jadwalkan lagi pertemuan-pertemuan lanjutan dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya yang mungkin belum selesai kita jawab. Kita bisa selesaikan, kita bisa jawab di pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan pastikan ketika kita pitching kedua kalinya, kita bertemu investor ketiga kalinya, itu udah dealing dengan persiapan-persiapan yang matang tadi. Sehingga apa yang menjadi target kita untuk deal tadi itu tercapai. Kemudian yang terakhir ada umpan balik dari tim internal kita. Dan ini juga kita dalam proses penyusunan proposal itu juga sebaiknya Bapak Ibu ya kita melibatkan tim agar apa? Agar semua tim kita itu merasa memiliki koperasi, agar memiliki perusahaan kita, memiliki usaha kita. Jadi penyusunan proposal ini memang penting melibatkan beberapa tim kita untuk kemudian kita bisa kasih pemahaman bahwa kita akan menerima atau kita akan menawarkan investasi di perusahaan kita oleh investor dan kita akan menggunakan uang orang lain ini, uang di luar perusahaan untuk sebagaimana kita bisa amanah dalam menjalankannya itu. Jadi kita kumpulkan manajer-manajer, kita kumpulkan tim-tim kita sehingga apa yang menjadi pembahasan di dalam proposal itu adalah kesepakatan dari seluruh tim di perusahaan. Seperti itu. Baik, selanjutnya gunakan cerita dan narasi yang kuat. Ya, ini yang pertama, sajikan informasi Anda, kita ini dalam bentuk cerita atau narasi yang menarik untuk membuat presentasi yang lebih meyakinkan dan mudah diingat investor. Ya, biasanya cerita-cerita kesuksesan sih Bapak Ibu ya, yang bisa kita tampilkan ketika kita mempresentasikan sebuah ide bisnis itu, kita presentasikan, kemudian coba kita tampilkan beberapa studi kasus bahwa kita pernah ekspansi ke kota A, kita pernah ekspansi ke kota B, kemudian juga kita tampilkan testimoni untuk mengilustrasikan keberhasilan atau nilai investasi yang kita punya dengan cara yang lebih konkret. Baik, ini menyambung pertanyaannya Mbak Oya Kiting, mencari investor dari mana ya Coach? Terus kalau tidak punya hubungan dengan pejabat atau pengusaha besar seperti apa? Ini pengalaman yang saya jalankan di Probolinggo ya Bapak Ibu ya. Jadi ini ada produk keripik pisang, hanya keripik pisang. Sejauh ini dia jualan ke teman-teman dekatnya aja, ke ibu-ibu pengajiannya aja. Kemudian namanya Bu Nyai ini, istri dari Pak Kiai pemilik pesantren Aziz dan Al Barokah. Saya bilang, Bu, kita harus building komunikasi ke stakeholder. Kita harus, utamanya saya datang ke dinas-dinas, ke dinas koperasi, dinas perindustrian untuk kita adakan audiensi, dan alhamdulillah saat itu kita audiensi dengan wali kota, berhasil, dan saya membawa kurang lebih 16 produk akhirnya ke Makau untuk bisa diperkenalkan 16 produk Probolinggo. Jadi caranya seperti apa? Caranya kita harus, yang pertama, kalau berdasarkan pengalaman saya, kita harus mengikuti event-event webinar seperti ini, event-event UMKM, kita bertemu banyak stakeholder, dan utamanya kita harus berani, utamanya ke pejabat dan pengusaha ini, kita coba berani menyuratinya melalui audiensi. Kita mau audiensi dong, lewat mana? Mungkin kalau di pejabat bupati wali kota kita bisa lewat protokolnya, kita bisa lewat kepala dinasnya. Kalau di pengusaha-pengusaha kita bisa lewat dari afiliasi-afiliasi perusahaan di bawahnya, itu bisa kita coba. Jadi jangan pernah pesimis dan jangan pernah takut atau kurang percaya diri untuk bisa memasarkan produk. Saya pun waktu mendampingi produk keripik pisang ini agak sedikit pesimis ya, karena ini bisa nggak sih jualan keripik pisang, ini mau jualan keripik pisang gaya apa, atau kita jual keripik pisang di lampu merah saja. Oh tidak, akhirnya saya mencoba untuk menggait stakeholder itu, adakan audiensi, ikuti event-event yang ada di sekitaran ruang lingkup di kota tersebut. Seperti itu ya Bu Oya Kiting ya. Selanjutnya Coach, kalau menggait investor itu apakah usaha di dalam skala pabrikan? Kalau skala rumahan gimana cara menggait investor dan data-datanya? Oke, nanti ini kita lanjutkan. Saya selesaikan ini dulu. Kemudian, oh ini sudah habis. Jadi begini. Nah, jadi ruang lingkupnya, Bapak Ibu ya,
dalam kita strategi upaya kita untuk menggait investor itu, kalau boleh saya jabarkan, kalau boleh saya rangkum, itu 3 poinnya harus kita pegang, harus kita upayakan, kita jalankan. Yang pertama people, tadi itu ya, people. People ini harus kita mempersiapkan orangnya, tim kita, mempersiapkan kita. Bagaimana kemudian kita bisa mempersiapkan diri kita untuk bisa presentasi dengan memukau, yang matang, yang meyakinkan. Yang kedua, bagaimana ide bisnis kita sampaikan. Ini yang penting juga. Bagaimana ide bisnis ini berangkat dari pemecahan permasalahan. Kemudian kita bisa mencari permasalahan jalan keluarnya, mencari poin-poin atau strategi untuk bisa keluar dari permasalahan tersebut. Ini yang paling disukai sama investor. Ketika kita ada permasalahan, kita bisa keluar dari permasalahan itu. Ini biasanya disukai sama investor. Yang ketiga adalah profit. Jadi tampilkan kemungkinan pengembalian investasi, keuntungan itu yang fair, yang adil, yang baik, yang kemungkinan bisa menarik investor. Jadi 3 itu Bapak Ibu ya, ada people, ada ide bisnis, dan ada profit. Jadi profit ini juga, yang terakhir profit ini juga jangan kita terlalu muluk-muluk. Oh ini biasanya kita tuh kalau sudah presentasi bisnis tuh seakan-akan kita tuh seperti kayak Menteri Bahlil gitu ya, Menteri Investasi. Oh ini pasti untung, ini. Kita tampilkan aja data-data kita yang sebenarnya. Adapun tidak ada keuntungan di tahun pertama, tapi ada tren di tahun-tahun berikutnya. Seperti itu. Kurang lebihnya saya sudahi nih presentasi saya. Saya terima kasih. Saya mohon maaf atas kekurangannya. Barangkali di sini Bapak Ibu punya pengalaman pitching dengan investor, juga kita bisa saling sharing di sini. Pun ada tanya jawab bisa melalui chat atau langsung. Saya membuka dan selanjutnya saya serahkan ke Bu Wilda sebagai moderator. Sebelumnya saya pengen membacakan pertanyaan sebentar ya Bu Wilda ya. Saya pengen bacakan pertanyaan dari Mangga, Mbak Bapak. ya, Ibu Oya Kiting lagi nih, Ibu Oya Kiting. Coach, kalau menggait investor itu apakah usaha kita dalam skala pabrikan? Kalau skala rumahan, gimana caranya menggait investor dengan data-data seadanya? Apakah mereka akan percaya? Investor itu kan penanam modal, Bapak Ibu ya. Penanam modal yang memodal kita baik. Bisnis kita secara kecil juga nggak apa-apa. Mau kecil, sedang, besar nggak apa-apa. Asalkan kita butuh. Kita bisa melakukannya. Kemudian dengan data-data seadanya. Kalau bisa, walaupun kecil, kita jangan menampilkan data-data seadanya. Kita coba untuk bisa yang kecil tadi nih, ya saya tuh paling suka kalau membesar-besarkan produk saya sih sebetulnya. Sama nih tekniknya Coach Adi nih, yang sering saya curi nih. Jadi produk yang saya dampingi keripik pisang. Tapi bagaimana keripik pisang ini kita buat katalog produknya yang sekeren mungkin, kita buat packaging yang sekeren mungkin, kita urus BRT-nya, kita urus sertifikasi halalnya, kita buat packaging yang menarik. Misalnya kita mau ekspansi ke Bali gitu ya, kita harus bisa mengikuti culture Bali. Kita buat pakai kemasannya pakai daun-daun Bali atau tarian-tarian Bali di dalam kemasannya, yang kemudian bisa mewakili dari Bali, padahal itu barang dari Probolinggo. Jadi untuk Bu Oya, jangan pesimis, walaupun usahanya kecil, bukan skala pabrikan, kalau Ibu membutuhkan investasi, Ibu membutuhkan investor, jalan Ibu, kejar itu Bu. Jadi skala rumahan pun nggak apa-apa kalau Ibu butuh besar. Jadi untuk membesarkan Ibu yang dari skala rumahan untuk mencapai ke pabrikasi kan juga butuh modal. Dan tapi jangan dengan data-data seadanya Bu ya. Data-data seadanya ini artinya juga harus kita lengkapi, juga harus kita siapkan sebagai katalog produk yang matang, yang siap untuk kita jual, seperti itu. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator Ibu Yuda. Terima kasih banyak Coach atas penyampaian materi yang luar biasa ini. Ini sangat nyambung sama materi kemarin. Kemarin kita sudah belajar tentang gimana sih cara ngembangin usaha kita di dunia media sosial. Nah, sekarang nih kita bahas tentang investor. Nah, silahkan kepada Bapak Ibu
yang ingin bertanya agar lebih paham mengenai materi hari ini, boleh diajukan pertanyaannya. Bisa ditulis di kolom chat atau disampaikan langsung. Sebelumnya mohon izin Coach Wilda, agak kurang nyaman dipanggil Ibu karena Wilda Iya. masih mahasiswa semester 4, masih 19 tahun Coach. Oh ya, saya juga kurang nyaman dipanggil coach karena saya belum coach ini. Saya dipanggil Mas saja. Jadi saya dipanggil Mas saja. Baik, saya panggil Kak Wilda aja ya. Baik, Baik Kak Wilda. Mas. Oke, untuk para peserta silahkan ditanyakan. Mumpung ada ahlinya nih tentang komunikasi investor. Apalagi pelaku usaha itu kan sangat mementingkan, tadi kata Mas Enggo katanya nggak harus pabrikan gitu, yang rumahan juga bisa. Silakan Jika Bapak Ibu. membutuhkan. Ya, sembari menunggu pertanyaan gini kita bisa saling sharing aja lagi ya Kak Wilda ya. Jadi Iya, memang Mas. kadang kita ketika kita punya usaha yang masih kecil kita tuh kadang suka pesimis ya. Kita eh, mau membesarkan ini takut minder nggak sih ketika kita mau mengajukan proposal pembiayaan seperti itu. Jangan pernah pesimis sih Bu karena usaha yang besar itu pasti diawali dari usaha yang kecil. Saya selalu sampaikan ke dampingan saya, usaha kecil ini kita harus tetap konsisten, upayakan untuk bisa membuat peta-peta stakeholder untuk bisa mensupport kita. Jadi yang tadi dari Kediri Bu Mariana, Ani Mariani itu banyak ada beberapa teman di Kediri yang membutuhkan pembiayaan modal itu di luar dari investasi aja, jadi ya pinjaman modal juga nggak apa-apa Bu. Kita bisa dapat biasanya melalui KUR, melalui program-program CSR perusahaan, itu juga bisa kita guide dari situ. Tapi dengan catatan kita harus menjaga trust dan memperbaiki produk kita dan produksi kita, itu yang penting. Di Probolinggo ini saya dulu tuh coba untuk pede aja sih Bu, pede aja kita jualan keripik pisang, kemasannya kok cuma putih biasa gitu sih. Ayo kita buat kemasan yang menarik, kita buat kemasan yang proper, yang menarik, yang kekinian seperti itu. Jadi ketika kita juga jualan tuh kita enak jualannya, dan ketika kita pengen melakukan penambahan modal juga para investor itu juga enak ini kemasannya bagus kok, punya potensial penjualan yang baik. Seperti itu. Ini ada pertanyaan dari Bu Ati Mariati. Kalau kita mau bangun usaha di bidang jasa, bengkel di lingkungan tempat tinggal, bagaimana cara menarik investor? Nah, ini biasanya kalau jasa ini ya, ini kalau jasa itu kan kemungkinan profitnya itu langsung ya. Jadi kebanyakan orang yang mau berinvestasi itu lebih dominan ke jasa sebetulnya daripada ke produknya. Jadi bagaimana cara menarik investor? Ya, bagaimana kemudian kita cari peluang-peluang stakeholder kita yang gayanya, yang karakternya sesuai dengan usaha kita, usaha potong rambut seperti itu. Jadi ada di Malang itu barbershop yang cukup baik, dia afiliasi dari produk skincare bahkan. Dia mendapatkan investasi dari Juragan 99. Kalau pada tahu ya Juragan 99 itu dia bagaimana dia bisa meyakinkan Juragan 99 untuk bisa berinvestasi di barbershopnya. Jadi jangan kemudian ketika produk kita itu jasa, kita juga takut-takut untuk meminta atau menyebarkan proposal ide gagasan bisnis kita. Nggak apa-apa, sampaikan aja ke siapa yang memiliki potensi investor tadi. Tadi itu yang penting, Bu. Investor itu kalau saya klasifikasikan ada 3 investor kelas menengah, investor atas maupun investor yang low. Juga tapi kita lihat melalui, tadi saya sampaikan bisa melalui platform-platform media sosial untuk mengetahui karakter-karakter dari investornya, passion dari investornya. Siapa tahu passion investornya ini tidak sesuai dengan usaha kita gitu, usaha salon rambut kita gitu, pemotongan rambut kita, ya kita nggak bisa masuk di situ. Jadi mungkin yang koheren ya kalau
salon potong rambut atau bengkel itu kita cari yang, kalau salon itu mungkin kita cari investor yang biasa bermain di fashion. Kalau buka bengkel kita cari investor yang biasa pasarnya itu yang di otomotif, seperti itu Bu ya. Kita melihat tema-tema dan karakter dari investornya. Seperti itu Bu Ati Mariati. Kemudian Oke. ada pertanyaan dari Senja Malang. Ini dari tempat asal saya ini, Senja Malang. Mau tanya strategi agar komunikasi lancar, apa yang saya suka canggung dan lupa kata-katanya. Ini biasanya sih sama, saya juga kadang suka nervous ya ketika ini pertama kali juga saya bergabung untuk sedekah Ramadan ini, suka nervous. Ini juga saya saat ini juga sedang nervous. Jadi memang jam terbang sih, kita butuh latihan. Kita harus butuh latihan. Kata Coach Adi itu kalau ngajarin saya, ngomong aja di depan kaca sembarangan bawaan. Yang penting kita punya data, kita punya materi ini, materi seperti slide yang saya sampaikan, kita jangan pernah keluar dari materi. Jadi bahkan di dalam dunia public speaking tuh di tahun 1970-an di Amerika itu beberapa anak mudanya bahkan pilih bunuh diri atau bicara di depan orang ramai. Dan kemudian turunlah ilmu public speaking, turunannya ilmu komunikasi yang membiasakan kita, melatih kita untuk berbicara di depan orang banyak. Sehingga kita terbiasa. Itu sih memang komunikasi yang lancar, itu kita juga mau, tapi kadang memang suka ngerasa canggung dan lupa kata-katanya. Yang terpenting kita harus persiapkan sebelum kita presentasi, kita harus persiapkan datanya, kita harus persiapkan slide-nya, dan harus latihan. Jadi nggak bisa, kalau nggak latihan kita harus tetap latihan dan mengikuti event-event seperti ini, lawan aja. Saya punya teman namanya Daniel, dulu di public speaking-nya jelek sekali, tapi sekarang dia jadi tutor di Honda. Bagus sekali, karena dia latihan terus. Dia sering berada di event-event seperti ini. Baik, selanjutnya, Coach, apakah pengembangan usaha itu dimulai dari pendanaan dari bank atau dari menggait investor? Nah, ini pilihan sih, Bu. Ini pilihan. Untuk mengembangkan usaha itu kebanyakan, kalau yang berdasarkan pengalaman saya, itu mereka nggak mau langsung di investor, karena takut pengembalian investasinya itu tidak fair. Dia tidak mendapatkan banyak keuntungan. Dia lebih pilih dia lebih pilih untuk permodalan, untuk skala permodalan tim, patungan, seperti itu. Jadi memang ini pilihan ketika kita harus memilih untuk pinjam di bank secara pendanaan atau kita menggait investor. Pilihan saja sih Bu, tergantung apa yang mau kita ekspansinya, apa yang mau kita jalankan, sebesar apa produksi yang mau kita lakukan. Seperti itu, Bu Oikiti. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Apakah ada feedback dari jawaban saya? Dan jawaban saya juga jangan kemudian dianggap ini jawaban sudah benar gitu ya. Enggak, siapa tahu ada insight lain dari teman-teman semua. Bisa kita saling sharing di sini. Ya, Bu Ati. Setelah itu saya kembalikan ke moderator. Baik, ini ada tadi pertanyaan. Cukup pertanyaannya? Halo Oke, Bapak Ibu, misalnya kayaknya terlempar ya. Silakan Bapak Ibu jika ada yang bertanya untuk ada ahli ya dalam tanyakan. Atau mungkin Mas Enggo mau bertanya kepada para peserta gitu, kasih ya, door boleh. prize gitu Mas Enggo. Ya, ini saya ada kemudian apa aja sih teman-teman di sini produksinya, karena setiap webinar seperti ini tuh saya suka menggali beberapa bisnis dari teman-teman yang potensial, yang bahkan di luar dari ekspektasi kita, Coach ya. Ada
kok bisa ya ada bisnis seperti ini? Kita tuh kadang seperti itu coach ya dalam webinar-webinar kayak gini. Oh ini ada pertanyaan lagi dari dari Ibu Oya. Coach, kalau pembagian keuntungan investor dan kita sebagai pembagian biasa berapa persen? Biasanya investor itu kebanyakan dia mintanya itu 10-15% ya Bapak Ibu ya untuk pengambilan investasi di interval tahun pertama itu biasanya sebesar 10-15% dan memang itu kemudian menjadi sebuah ketidaksukaan bagi para pelaku-pelaku UMKM ketika pembagiannya memang terlalu besar. Tapi memang investor ketika dia menanamkan modalnya, dia pengen untung, Bapak Ibu. Jadi walaupun dia tidak untung di tahun ini, tahun depan dia pengen untung yang mungkin tahun ini dia tidak untung, tahun depan dia tidak untung, tahun ketiga dia biasanya minta dikalikannya 30%, bisa 40% keuntungan seperti itu. Jadi rata-rata memang investor itu rata-rata ya, dia di rate 10-15%. Seperti itu, Bo ya. Saya kemarin waktu berangkat ke Makau itu dibiayain oleh Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi, itu dia tidak minta presentasinya, dia hanya minta ketika ada keuntungan itu untuk pengembangan UMKM di Probolinggo. Jadi pengembalian modal yang kita lakukan itu pengembalian modal pure, sehingga keuntungannya untuk pengembangan UMKM di Probolinggo. Itu yang saya dapat. Biasanya enaknya seperti itu, Ibu. Kita bisa cari investor yang memang memiliki investor tuh paling enak emang pejabat sih yang kita cari karena selain sebagai portofolio kesuksesannya dia juga tidak mengambil untung besar, utamanya untuk usaha-usaha UMKM. Seperti itu. Ada lagi mungkin? Ini menarik. Silakan diajukan. Ini kurang lebih ada sekitar 8 pertanyaan yang mungkin sudah saya jawab, tapi kalau misalnya ada yang punya insight lain atas pertanyaan itu, monggo kita saling sharing saja di sini. Dan sebetulnya pitching investor ini juga ilmu yang dahsyat ya. Jadi kelas-kelasnya motivator yang handal sebetulnya. Jadi saya ini sebetulnya kurang pede juga membawakan materi ini. Tapi Coach Adi kemarin boleh lah pitching investor. Saya tuh juga nggak banyak bisa pitching dengan investor tuh. Ada beberapa dampingan saya aja yang itu pun kebetulan investor tertarik dan kita penyajian proposal ide bisnisnya itu menarik dan terjadilah koneksi itu. Seperti itu. Mungkin ini waktunya sudah habis ya, Iya, sudah. Tapi kalau memang misalkan ada yang masih mau bertanya, itu dipersilahkan. Mungkin sebagai penutup, Mas, boleh disampaikan udah ada berapa investor gini bagi Mas nih yang gabung sama Mas. Mungkin ini jadi pengalaman buat Bapak Ibu sekalian. Iya, kalau saya sih saat ini juga kemarin itu dapat investor ada beberapa di Probolinggo, yaitu wali kotanya. Dan yang saat ini yang saya sedang jalankan di Kupang ini, saya bukan mencari investor, tapi lagi mencari pinjaman lunak melalui program-program dari pemerintah. Kalau di Kemenkop itu ada LPDB, ya. Kalau di Kementerian Kelautan itu ada LPUKP, itu bisa kita coba dengan bunga-bunga yang kecil kok. Juga kalau diukur, dia harus juga ada kadang bunganya yang besar. Tapi yang penting dari Bapak Ibu semua, ketika kita mengajukan pinjaman, ketika kita mencari investor, itu yang penting adalah kita matangkan dulu tim kita matangkan dulu produk kita. Jangan kemudian ketika kita sudah mendapatkan gelontoran anggaran yang besar, kemudian tim kita belum siap, produk kita juga belum siap, itu kacau nanti bisanya. Jadi kita siapkan dulu. Sekarang apalagi pasca pandemi ini, para investor itu senang banget gelontorkan uangnya. Tapi tadi itu kita juga harus siapkan datanya untuk menarik, untuk membuka koneksi itu gampang sekarang, Ibu. Ada media sosial, kita bisa coba untuk proximity, harus kita pendekatan melalui media sosial atau langsung datang ke kantornya atau melalui koneksi. Dan ini tadi Ibu Ani dari Kediri, nanti boleh Bu japri saya untuk saya kasih
kontaknya tim CSR Angkasa Pura Juanda, barangkali mau menanyakan terkait pinjaman lunak dari program CSR Angkasa Pura. Itu tersebar di seluruh Jawa Timur kecuali Pulau Madura. Mungkin di Kediri ada UMKM atau ada produk-produk yang mau didampingi untuk kenaikan kelas, program sertifikasi, atau program pinjaman lunak. Nanti saya kasih namanya Pak Dodi, dia orang Angkasa Pura di Juanda. Baik, terima kasih Mas Enggo. Mungkin ceritanya jawab kita cukupkan. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa berkomunikasi langsung dengan Pak Adi atau langsung dengan Mas Enggo untuk kelanjutannya. Sebelum kita akhiri webinar pada hari ini, izinkan para peserta untuk membuka kameranya karena kita akan melaksanakan sesi foto bersama. Silakan Bapak Ibu dibuka terlebih dahulu kameranya. Kebetulan Mas hari ini pesertanya ini kurang banyak ya. Biasanya itu 30 orang ke atas gitu. Mungkin ini jam-jam rawan ya. Waktunya tidur siang. Iya, Saatnya tidur sangat damai. Oh, Mas Oya, sekali mohon maaf, Mas atau Ibu. Oh, Ibu. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu Oya. Baik, foto pertama Sukses boleh selalu. kita mulai. 1, 2, 3. Foto kedua, boleh jempolnya. 1, 2, 3. Ya, baik. Oke, Terima kasih, Bapak mungkin semua. bisa agak Sukses. bebas. Monggo. Baik, terima kasih.